Horas. Horas, Majua-jua. Ni hao ma. Lihat teman-teman, kita udah sampai di bandara. Sepi semua loh. Sepi loh. Nggak pernah saya pertama kali nih melihatnya begini. Ya, sekarang kita mau ke lounge dan saya akan cerita lebih panjang lagi. Oke. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya dan suami saya. Kita sambung lagi cerita yang tadi. Sekarang hari ini, sekarang kita sudah di lounge. Kita udah tadi Terminal 3. sudah check in ya. Tadi udah check in. Sudah lewat imigrasi untuk cap-cap stempel paspor kita. Dan karena pesawat kita delay nih, tadinya jam 9, sekarang jadi delay 1 jam. Jadi kita nunggunya di lounge ya. Tadi udah makan juga di lounge. Gratis ya. Termasuk udah paket servisnya sih sebenarnya. Nah, kemarin mungkin teman-teman udah lihat video kita yang sebelumnya bahwa apa sih yang dibutuhkan udah kita sampaikan ya. Kita hanya sekarang menunggu PCR kita kemana pada saat itu. Nah, kemarin itu hari Jumat kita PCR test ya dekat lokasi rumah kita sekitar jam 2:30 gitu baru siang. sampel kita diambil. Nah, kita pilih paket yang 24 jam. Waktu itu kita pikir kalau 24 jam benar-benar keluar 24 jam itu kita masih punya waktu karena bisa jam 2 kita ke sana karena cukup dekat dengan lokasi tinggal kita, dan kita ke bandaranya jam 6 sore, masih keburu waktu itu kita pikir. Dan ternyata jam 8 malam itu kita udah terima by WA dulu. Puji Tuhan, kita bertiga negatif, oke. Dan itulah adalah sebenarnya hasil kita. Dia sejak 3 minggu itu terakhir itu kita benar-benar dipingit di apartemen terus, kita nggak keluar, nggak berani. Jadi karena pingin banget nih, kalau kita udah beli tiket, beli hotel segala macam itu ternyata kalau positif kan kita jadi gimana batal. ya batal, galau, sedih segala macam, malah mengurus pembatalan lebih habis waktu ya syukur. Tapi jadi nggak sia-sia nih kita dipingit 3 minggu di apartemen, sama sekali kita nggak keluar, oke. Hanya belanja online untuk saya masak gitu aja sih. Oke. Setelah PCR-nya, nah ini teman-teman ada tips saya lupa kasih kemarin. Nah, hasil PCR itu kalau kita ke luar negeri harus mencantumkan nomor paspor kita ya. Jangan mencantumkan nomor KTP atau NIK, kecuali memang ada dua-dua ya. Nah, kemarin klinik kita itu dia kasih opsi salah satu. Nah, kita minta satu dalam nomor paspor sama dalam bahasa Inggris. Nah, itu sudah tersedia karena kita waktu ini pengalaman pertama kita sejak pandemi. Ke luar negeri dengan PCR. Kita nggak tahu nih perlu PCR bisa kita print berwarna dari WA, WhatsApp, atau kita mesti ambil aslinya. Akhirnya tadi pagi jam 11 gitu suami saya dan anak saya ke klinik tersebut ambil yang asli, dan akhirnya aslinya itu distempel bahwa ini ada stempel dari kliniknya ya. Nah, ada stempel dari kliniknya. Nah, udah setelah itu ya udah kita mulai beresi apartemen, barang-barang kita cek sekalian. Nah, kita berangkat. Oke. Nah, sampai di sini kita waktu check in cukup smooth ya. Dia cuma tanya visa kita, dan untungnya kita punya visa Schengen ya. Karena tahun lalu kita ke Belanda juga berempat dengan anak saya. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu ya, tahun 2019 ke Belanda dan ke beberapa negara lain. Kita ke Belanda, Italia sama Malta. Oke. Dan ini kita kembali lagi ke Belanda, tapi untuk antar anak kita sekolah, dan kita cukup happy, ternyata semua smooth. Nah, waktu ini ada berita baik juga nih teman-teman, waktu di counternya Turkish saya ada tanya nih, kalau saya terbang langsung dengan Turkish Airlines ke Istanbul itu gimana syaratnya? Oh, sebenarnya cukup gampang loh, katanya kan harus ada sudah fully vaksin ya, 2 dosis, atau dan tidak perlu PCR katanya. Oke, jadi ada sepanjang kita udah vaksin full, tidak perlu PCR lagi, dia langsung berangkat, dan visanya bisa apply online, jadi sangat mudah banget. Tadi lumayan deh, saya lihat lumayan juga beberapa penumpang Turkish di belakang kita yang antri, cukup lumayan banyak. Nah sekarang kita setelah itu proses itu kita lewat imigrasi. Waduh, kita seneng banget, akhirnya paspor kita ada di stempel setelah berapa tahun? Hampir 2 tahun tak ada stempel. Nih. Akhirnya kita distempel. Mana dia? Ini. Akhirnya aduh, senang banget kita. Rasanya entah gimana, kan udah lama kali kita nggak terbang ya. Yang terakhir kita terbang di tahun pandemi
COVID itu, corona itu mulai di China itu akhir tahun 2019 ya, Desember. Waktu itu belum, WHO belum menyebutkan sebagai pandemi global. Nah, saya dan anak-anak dan suami sama termasuk orang tua kita Februari 2020 itu sempat ke Perth, Australia. Dan memang pada waktu masuk kita itu aku sangat ingat sekali. Aku dia, Anda baru pulang dari China katanya gitu. Apakah Anda pernah ke China katanya dalam 2 bulan ini? Kita jawab tidak. Ya, karena pun anyway kalau kita ke China pasti ada visa China. Nah, kita nggak ada visa China di paspor kita. Mungkin mereka sudah khawatir ya. Nah, di sana itu beberapa di pesawat belum wajib pakai masker. Mungkin masih ingat ya, waktu itu disarankan baik oleh Menteri Kesehatan kita maupun sama beberapa negara, hanya yang sakit pakai masker. Kalau masih ingat ya teman-teman, dia yang tidak sakit tidak usah pakai masker. Waktu itu memang maskernya cukup langka ya, tapi waktu itu saya di pesawat dengan orang tua saya yang cukup sudah berumur sama anak-anak, kita tetap pakai masker. Even sesama di sana kita tetap pakai masker. Waktu itu harga masker memang cukup mahal, satu kotak 100.000 lebih ya, kita tetap beli untuk kesehatan kita. Jadi walaupun pemerintah waktu itu menyarankan tidak, itu tetap pakai. Oke. Nah, pulang dari sana di bulan Maretnya, awalnya untuk pas ulang tahun suami, kita ke mana tuh? Krabi. Kita ke Krabi, Thailand, masih bisa ya, masih bisa. Ya. Nah, Air Asia juga masih ramai. Masih beberapa orang yang tidak pakai masker ya, tapi kita tetap pakai masker. Waktu itu memang ya Indonesia belum masuk ya. Maaf, saya dengar tuh Indonesia, saya nggak lupa itu COVID mulai pertama kali itu di pertengahan Maret di Indonesianya, waktu di pesta dansa itu ya. Nah waktu itu juga kita belum mengalami, tapi WHO tetap belum mengatakan sebagai pandemi global. Saya lupa April ya. Tapi anyway waktu itu mulai naik case-nya. Nah, tiket kita kita ada beli tiket tuh di Maret tahun 2020 ya, untuk nonton konser AHA juga di cancel karena Singapura udah lockdown, jadi nggak ada penerbangan sama sekali. Oke. Udah itu di Maret, Mei. itu di Mei tahun 2020. Saya udah beli tiketnya di Oktober 2019 karena memang saya selalu mengejar tiket promo waktu itu. Jadi kita sudah planning lah, pokoknya memang kalau teman-teman dekat saya itu tahu, itu Nelly beli tiket tuh jauh-jauh hari karena mau tiket promo. Semua pada udah tahu deh, ya kan? Nah, bulan Mei itu kita udah beli tiket ke US dan Meksiko. Akhirnya nggak jadi berangkat waktu itu. Kita kesana karena mau menghadiri wisuda anak saya yang tamat SMA. Ternyata di lockdown juga, dan airline-nya juga cancel, tidak bisa. Jadi waktu itu kita transitnya di Penang, kita pilih China Airlines, dan ternyata juga di cancel ya, karena Penang ke Taipei juga lockdown dan tidak kasih. Ya akhirnya berapa? Udah itu di bulan Agustus kita udah beli juga tiket Agustus 2020. Untuk 2020 itu kita mau ikut maraton dengan teman-teman beberapa orang, Danang Vietnam ya. Nah itu juga di cancel, dan susahnya kita ya kita waktu itu proses apa namanya, untuk refundnya itu cukup heady lah ya. Tapi ada beberapa airline yang cukup oke. Kita rasa oke, akhirnya kita mengetahui airline mana sih yang akhirnya ini betul-betul yang mengembalikan refund dengan full refund untuk kita. Anyway, kita cukup senang sekali hari ini kita bisa terbang dan distempel kita dapat stempel lagi setelah banyak kosong nih kosong nih, akhirnya distempel lagi. Kita senang banget. Oke, teman-teman, stay tune, kita akan cerita penerbangan kita in flight di Turkish Airlines. Bye. Kita tuh jam 12 malam nanti, Bu. Ya, tergantung hari. Kalau untuk hari ini sepertinya 24 jam karena ada Etihad malam. Maaf, tadi yang sama anak juga bukan? Iya, sama-sama. Boleh tidur. Di area bar ya, Bu? Sebelah kiri. Oh. Untuk Turkish nanti boardingnya
di jam 10 Bu infonya, tapi bisa early bisa delay lagi. Nanti kita info itu announcement dari kami aja. Oke. Makasih banyak ya Pak. Terima kasih, sampai santai. Terima kasih Pak, sampai Terima santai. kasih.